Anda masih hidup, potensi di dalam diri Anda keluarin lah. Untungnya buat Anda juga kok. Kalau persepsi positif yang Anda masukin ke dalam otak, maka Anda akan menghasilkan pemikiran positif, maka Anda akan menghasilkan emosi positif, maka Anda akan menghasilkan energi positif, maka Anda akan menarik hal-hal yang positif. Sangat luar biasa, jadi sangat menginspirasi dan memotivasi. Efek terbesar adalah yang melatih karyawan-karyawan saya untuk mempunyai mental yang tidak pernah menyerah. Hari ini sesinya berjalan dengan sangat baik, ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan namanya manusia itu butuh di charge. Nah, hari ini saya rasakan sekali saya di recharge kembali. Logik dan analisanya jelas, kemudian juga ada diberikan contoh-contoh yang memang mudah untuk dicerna dan dapat kita lihat dan jumpai di kehidupan kita sehari-hari sih. Maksimalkan potensi dalam diri Anda gitu ya. Ya, kita tahu kalau kita sendiri belum maksimal potensinya, kita bagaimana kita mau memaksimalkan orang lain, sedangkan kita sendiri itu belum tergali apa-apa. Menurut saya semua orang, artinya baik pengusaha, calon pengusaha maupun karyawan dan profesional itu harus ikut seminar atau event-event seperti ini, karena dapat membantu mereka untuk mengenal dirinya sendiri minimal, dan juga mengenal orang lain. Dan yang paling penting sebenarnya untuk mengetahui tujuan hidup mereka dengan lebih jelas dan bagaimana untuk mencapainya. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di pelatihan PT Formula Bisnis Indonesia. Mewakili manajemen dari PT Formula Bisnis Indonesia akan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini. Hari ini kita akan sama-sama mendapat materi yang sangat istimewa mengenai Exploring Human Excellence. Ini adalah materi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini akan sangat memotivasi kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan goal yang kita inginkan dalam hidup kita. Tentunya kita berusaha untuk bisa jauh lebih baik lagi untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, insya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera saja saya undang Coach Kendra Salim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih belum semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Saya sebagai pendiri dari perusahaan ini, sekaligus Master Business Coach, saya juga mendirikan beberapa perusahaan seperti Pony Express, Kriya Tata, Indonesian Diver Assistance, Pak Dabu Negeri, Desa Kesari, dan Coach. Saya sebagai pelatih bisnis yang bersertifikat, pelatih kompetensi yang bersertifikat, juga praktisi coach. Exploring Human Excellence. Kira-kira kalau dari terjemahan ini, literally terjemahnya apa ya? Menggali kemampuan manusia. Bagaimana cara galinya? Cari tahu apa yang dia kerjakan. Cari tahu apa yang dikerjakan. Menggali. Kira-kira kalau kita mau gali potensi kita, gimana cara menggalinya? Kita harus mengerti diri kita, strong kita di mana, dan seterusnya. Otak ini satuannya apa ya? Otak satuannya apa? What? Kan? Kalau simpen data di komputer ada di mana? Hard disk dong, Pak. Kalau hard disk satuannya apa? Byte. Gigabyte, terabyte, megabyte, kilobyte gitu ya. Sekarang sudah terabyte. Sekarang kalau kita bicara nyimpen data di otak manusia, di otak dong ya. Saya udah kasih bocoran. Tapi otak ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Saya bilang otak besar sama otak kecil dulu nih. Datanya simpan di otak besar atau kecil? Kecil. Otak kecil itu memorinya. Otak besar. Jadi kalau perumpamaan hard disk adalah otak besar. Satuannya apa dok kalau ini baik?
Yang tahu saya kasih CD deh. Gak ada yang tahu kan? Kalau kita nggak tahu, gimana kita tahu potensi kan Pak? Tuh. Jadi yang pertama satuannya dulu. Satuannya namanya neuron. Oke, Tuhan ciptain kita dengan kapasitas otak berapa neuron? Nah, berapa? Miliaran. Berapa miliar? Nggak ada yang tahu? 160 miliar neuron. Kalau saya transform jadi byte, itu kira-kira 16 miliar terabyte. Cukup nggak Pak buat nyimpen data di kepala? Kita hidup berapa hari? 100 tahun itu berapa hari Pak? 36.000 something hari. Saya kasih 36.000 hari deh. Kalau 36.000 hari kita bisa hidup, kita butuh berapa byte? 3.600 terabyte. Terus kita diciptain dengan kapasitas berapa? Oke. Udah ketemu? Berarti besar atau kecil Tuhan kasih kita? Besar. Ada nggak yang berasa kalau belajar kayaknya udah mentok all the time? Kayaknya aduh belajar apa lagi? Kayaknya udah penuh nih kepala. Ada yang berasa gitu? Penuh atau salah nyimpen? Nyimpennya kayaknya cuma di memori Pak, bukan di hard disk. Ayo. Kok udah penuh? 3.600 banding 19 miliar berapa? Berapa banding berapa? 0, berapa? Apa? Kira-kira 0, berapa ya Pak? 3.600 banding 16 miliar. 16 miliar ini begini Pak. 16.000 juta miliar. Kalau ini diambil begini sama diambil begini, masih kalah loh Pak. Tapi 0,0000008 lebih. Jadi Habibah, menurut saya kalau kita optimal pakai otak kita, baru kepake 0, sekian banyak. Oke? Jadi mampu nggak kita nyimpen semua data di kepala? Mampu? Harusnya mampu. Tapi kenapa bikin jadi nggak mampu? Kenapa otak kita lebih, aduh belajar apa lagi sih? Capek ah. Inilah belajar lagi. Nggak ada habisnya apa belajar? Masa belajar mulu? Ada yang merasa gitu nggak? Oke, sederhana gini. Saya belum masuk materi, dikit lagi. Ini udah mulai penuh. Anak kecil sama orang dewasa belajar cepat siapa? Anak kecil, setuju? Kenapa anak kecil belajarnya lebih cepat dibanding orang dewasa? Apanya? Emang kita udah banyak? Tapi banyaknya kalau dipakai aja baru 3.600 terabyte Pak, dari 16 miliar terabyte. Lebih fokus. Jadi Bapak nggak fokus? Halo? Apanya? Oke, apapun yang dipelajari langsung dimasukin. Kita enggak? Banyak alasan berbelajar. Enggak, jawabannya bukan. Ya, Anak kecil lebih takut dibandingkan orang dewasa. Orang dewasa banyak takutnya. Karena mereka sudah tahu kayak lebih banyak resiko dan lain sebagainya. Anak kecil nih, ditanya nih anak kecil. Tadi pagi siapa yang udah makan? Ini nggak ada anak kecil atau memang belum ada makan? Belum ada makan ya? Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Siapa yang tadi pagi belum makan? Tetep aja nggak jawab. Kalau anak kecil ditanya gitu jawab nggak Pak? Jawabnya kenceng nggak? Sekenceng apa? Siapa yang tadi pagi belum makan?
saya. Oke, jadi kenapa kita belajarnya kalah sama anak kecil? Karena lubangnya nggak dibuka lima-limanya. Lubang buat masukin informasi ditutup, Pak. Bayangin kalau Anda beli hardware, laptop, nggak ada isinya, kosong. Terus Anda isi software-nya lewat lubang apa? 1, flash disk. 2, CD-ROM. 3, network, card. 4, Wi-Fi. 5, Bluetooth. 6, udah nggak ada, Pak, cuma 5. Ada lagi nggak ya? Yang bilang copotin hard disk nih. Otak kan nggak bisa dicopotin, di-install semua, balik lagi kan? Cuma bisa transfer kan? Jadi Anda lagi di-install nggak? Betul, Anda lagi di-install tentang potensinya manusia, tapi pertanyaannya kalau saya lagi install terus 5 lubang yang ditutup, kira-kira apa yang terjadi? Nggak masuk. Nah, kenapa anak kecil belajarnya cepat? Karena dibuka 5-5-nya tadi. Karena dibuka 5-5-nya. Oke, kita nggak buka semuanya. Pertanyaannya, yang salah siapa? Yang ngajar atau yang belajar? Yang ngajar yang salah. Loh, waktu TK kita masih banyak nyanyi nggak? Masih? Waktu kita TK ruangannya warna-warni nggak? Waktu TK kita boleh lari-lari nggak? Tapi begitu masuk SD boleh nggak? Boleh nanya apa aja? Boleh? Wah, Pak Peter, teman saya guru SD kelas 4 ditanya sama muridnya, Bu Guru mau tanya, apa pertanyaannya? Itu burung Garuda kenapa lihat ke kanan nggak lihat ke kiri? Kira-kira itu guru nggak punya jawaban loh, dan guru nggak boleh jawab salah-salah kan? Akhirnya si gurunya bilang begini, kamu tuh pertanyaannya yang berhubungan. Pertanyaan selalu nggak berhubungan. Buka halaman 17. Iya, baru jawab. Oke, kelas 4 tuh Kak. Lama-lama pertanyaan demi pertanyaan, si anak kecil nggak dapat jawaban. Mau nanya lagi nggak kira-kira? Malesan nanya. Oh, nggak dapat jawabannya juga. Sebel. Mati satu mulut. Makanya saya tadi tanya, siapa yang tadi pagi belum makan? Apa yang terjadi kalau mulut Anda sudah tertutup? Sisa 4 lubang. Sisa 4 lubang. Terus kalau anak ditanya, angkat tangan dia. Saya, Ibu, saya mau nanya. Tangannya gerak, mulutnya gerak, matanya buka, kupingnya buka. Kita enggak. Siapa yang betul kalau orang tuanya lagi ngomong, berani nggak lihat di muka orang tua? Iya Pak, ada apa Pak? Kamu jangan lihat saya, ngotot, tahu kurang aja, tahu ya. Lihat juga nggak boleh. Iya Pak, mau nanya Pak. Nah gitu sopan. Mata udah nggak ngeliat. Oke? Kuping dibuka nggak ya? Kuping dibuka nggak? Buka, yakin? Coba ya, Pak, maju ke depan Pak. Coba maju ke depan Pak. Kita tes. Pak, siapa namanya Pak? Blank. Pak Algar. Pak, sebutin 5 suara yang Bapak bisa dengar dari dalam ruangan ini. AC. Buku buka-buka. Suara saya. Kereta itu. Pak Albert cari suaranya, matanya gerak-gerak kan? Saya baru tahu loh kalau suara bisa didengar pakai mata. Cari sumbernya di mana? Benar juga sih. Benar? Benar. Kalau cari suara pakai? Kuping. Kenapa matanya jalan-jalan? Refleks Pak. Nih, pertanyaan kedua, Pak. Ada bos ya Pak? Ada. Ada. Kalau bos caci maki kebun binatang sumpah serapah, padahal nggak salah, sakit hati nggak? Lumayan dikit-dikit aja. Kalau dimarahin kamu dengar pakai kuping atau pakai hati? Dengarnya pakai kuping. Berarti sakit? Sakitnya sakit di hati. Gimana kok dimarahin masa dengar itu? Kalau dengar pakai hati sakit hati, kalau dengar pakai kuping sakit kuping.
Kok ceritanya gimana? Dimarahin dengannya pakai kuping, kok bisa sepertinya di hati? Gak tahu, coba Bapak jelaskan fenomena seperti itu. Karena lu dengernya pakai hati, bukan dengar pakai kuping. Kalau dengar pakai kuping, sakit kuping, panas di kuping. Peraba, kinestetik. Jadi indera ketiganya kita namanya perabaan. Ya, bisa nggak pegang bahan ini bahan mahal atau bahan murah? Bisa? Bisa nggak dengar? Asli? Bisa? Enggak. Jadi kenapa kuping kita rata-rata budak? Karena kita nggak punya alat buat ngelatih kupingnya biar lebih tajam. Ya itulah manusia. Jadi manusia belum tereksplorasi karena Anda nggak punya mainannya. Ya hari ini Pak Afran atau Arfan? Arfan ya. Pak Arfan, saya mau kasih pengertian dulu manusia ini kayak gini loh. Gimana kita mau kembangin diri kita kalau kita sendiri nggak tahu diri kita? Setuju? Paham? Ada yang tahu nggak tentang badan ini? Gitu. Jangan bicara pikiran dulu, badan dulu deh. Hardware-nya dulu. Anda nggak ngerti hardware, terus Anda mau ngembangin potensi diri Anda. 70 pemikiran terjadi setiap harinya. Sadar nggak sih kita ini pikiran tuh tangtung 70.000 macam. Ada yang sadar? Nggak sadar ya? 70.000. Bisa nggak kita satu hari off nggak mau mikir? Bisa? Oke, saya nggak mau mikir. Itu lagi mikir udah nggak mau mikir. Bisa kita nggak mikir? Terlalu liar, makanya perlu meditasi. Otak tidak dapat ngerasain sakit. Udah ada yang nonton Revenant? Itu hebat ya. Gila, udah dihajar sama beruang, masih nggak mati. Karena dia kontrol otaknya Pak, bukan kontrol badan. Kalau dia kontrol badannya, nggak bisa, pasti lewat. Oke, karena otak tidak dapat merasakan sakit. Informasi diproses 500 km per jam. Manusia punya kemampuan download 16.000 MB per second. Konsekuensinya apa-apa? Ya, kalau kita benar-benar mampu mengakses 16.000 MB per second. Autis, stres. Makanya Tuhan kasih lagi satu alat filter. Ya, di kepala kita ini ada filter. Ada nggak yang pernah pesan makanan salah ngomong, mikirnya bihun goreng, keluarnya kue goreng, pernah? Nah, ya, kayak gitu. Karena kita dikasih alat filter. Kita ngomong apa, keluarnya lain. Kita punya 5 indera dan darah kita dipompa oleh jantung sepanjang 150 ribu kilometer per hari, atau kurang lebihnya adalah mengelilingi bumi 2 kali. Oke, terakhir bawah sadar kita bekerja lebih cepat daripada apa yang dipikirkan oleh kita. Contoh, apa yang ada nggak di dalam tubuh kita yang kita pengen berhentiin? Saya nggak mau ini lagi. Ada? Misalnya saya nggak mau ngerokok lagi, saya nggak mau malas, saya nggak mau gigi jari lagi, saya nggak mau. Ada? Tapi bisa nggak ngilangin itu? Bisa? Nggak bisa Pak, karena alam bawah sadar lu kerjanya lebih cepat. Pada saat kita mau berhenti itu, alam bawah sadar lu aja yang berhenti, gua sih enggak gitu. Alam bawah sadar enggak, kerja lebih cepat. Belum Anda mikir, dia udah kerja dulu. Oke, definisi sukses menurut Anthony Robbins. Ada yang tahu Anthony Robbins? Kayaknya orang-orang di situ banyak yang tahu. Peter tahu, ya Seladi tahu. Ada yang nggak tahu Anthony Robbins, angkat tangan. Tuh kan, ada yang nggak tahu. Anthony Robbins adalah seseorang yang tamatan SMA, tapi dia jadi penasehat presiden, motivator yang terkenal di dunia. Ya, di Indonesia ada duplikatnya, namanya TDW. Jadi Tung Desem ini belajarnya sama orang ini, namanya Anthony Robbins. Tamatan SMA yang jadi penasehat presiden, Bill Clinton, penasehatnya banyak artis, penasehatnya Andre Agassi. Dia bisa berturut-turut terus jadi pemenang di pertandingan tenis ATP. Ini penasehatnya, ini motivatornya. Menurut Anthony Robbins, definisi sukses adalah melakukan apa yang Anda ingin lakukan
kapanpun Anda inginkan, dimanapun juga, dengan siapapun yang Anda inginkan, sebanyak yang Anda inginkan. Saya tidak suka kerja bagian A atau bagian B, kayaknya nggak ada dalam analogi saya, Pak. Apapun yang kerja dikasih ke saya, walaupun saya nggak suka, yang saya lihat adalah saya bisa beresin ini, lewatin dari semuanya atau enggak. Karena saya percaya kalau Anda mau sukses, Anda harus melakukan lebih banyak hal, bukan cuma satu hal. Ini Winston Churchill. Menurut Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, sukses adalah kemampuan melewati kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusias hidup. Siapa di sini udah sering ngalamin gagal? 1, 2, 3, 4. Yang belum angkat tangan kayaknya belum pernah gagal atau belum pernah coba sama sekali. Orang yang belum pernah gagal tuh belum pernah coba, Pak. Makanya nggak gagal ya. Joyce Brother bilang begini, sukses adalah keadaan sebuah pikiran. It's a state of mind. Kalau kita mau sukses, pikir dulu seolah-olah kita udah sukses. And then 4 jam jogging setiap bulan. Ini mimpi saya, definisi sukses saya ya. Saya tidak akan lupa dengan spiritual saya. Jadi sukses kalau setiap hari saya masih mampu melakukan meditasi, walaupun itu cuma 15 menit. Kehidupan sosial, ya lumayan kok sosial saya. Saya banyak melakukan hal sosial dalam kehidupan saya. Nah, saya sukses kalau ini kriteria. Nah, manusia 16 silinder itu seperti apa? 16 silinder itu adalah ciptaan Tuhan. Ilmu yang saya pelajarin adalah ilmu menyontek. Jadi kalau kita mau sukses seperti siapa, ya contek aja Pak. Ikutin apa yang dilakuin, ikutin aja, pasti kita sukses. Kita bicara profesional kelas dunia. Sebutin dong nama-namanya, biar kita bisa contek. Profesional kelas dunia, sebutin salah satu nama, salah 2 nama, 5 nama. Anthony Robbins, yes. Anthony Robbins seorang profesional, dia motivator ternama di dunia, coach ternama dunia. Kalau dia nggak coaching, dia nggak duit. 2, Dale Carnegie, dia punya usaha. Stephen Hawking, ini yang pengarang Harry Potter bukan? Oh bukan. Ini siapa sih? Oke. 3. Jokowi lah ya. Ada lagi tadi siapa? Ridwan Kamil. Oke, ini profesional kelas dunia. Sorry, Ridwan Kamil.
Oke, kita lihat ya badannya dulu. Ini 6 orang ini badannya sehat bukan? Stephen Hawking enggak ya? Saya coret. Manusia satu ini yang berbeda dari yang lain. Tapi yang lain oke kan? Segar bugar? Badannya sehat gak? Semangat gak orang-orang ini? Secara badan ya, karena badan yang bisa kelihatan. Orang-orang ini suka senyum gak ya? Yang mau ngaku jaim ya? Oke. Orang Jepang, orang Amerika rata-rata mau sukses di dunia 4 jam. Dan menurut kesehatan 4 jam itu ideal. 4 sampai 6. 4 minimal, 6 maksimal. Halo. Jadi kalau yang setiap hari tidurnya 8 jam, itu otaknya lama panasnya, percaya deh. Ada masalah? Masih dalam tidur gitu, mau on tuh susah gitu. Jam 11 baru panas. Udah jam 11, jam 4 udah dingin lagi. Oke. Jadi kita berapa? Kalau mereka 1,8? Satu lah ya, satu ya. 1, saya kasih nilai saja. Pemikiran Anthony Robbins, 5.000 buku dan sebagai penasehat banyak orang sukses. Stephen Hawking sebagai penemu. Agnes Monica, ya minimal dia bisa nyanyi dan mencekok yang kita nggak bisa nyanyi lah. Ayo, ada yang bisa nggak nyanyi kayak Agnes Monica? Oh, bisa ya. Jokowi ilmunya banyak nggak? Pengetahuan yang dipunya sama Jokowi sama Anda seperberapanya Jokowi? Jokowi itu harus ngerti tentang politik, harus ngerti tentang ekonomi, harus ngerti tentang budaya, harus ngerti tentang teroris. Kemarin diundang kan ngomongnya teroris dia bilang, kami tidak takut. Ya kan, 11 menit Pak tumpas teroris, makanya dia jadi pembicara teroris. Ya, kemarin diundang sama ASEAN ya, ASEAN diadakannya di Amerika. Wah, dengan sombongnya, kita harus memberantas teroris, terutama di Timur Tengah, gitu kan? Wah, dia udah ngomong teroris. Dikasih kesempatannya ngomong tentang teroris, karena Indonesia berhasil membasmi teroris. Ya. Paris begitu diserbu, jeger, tembak jeger. Kalau nggak salah 7 hari mencekam. Terus tulisannya Save Paris, selamatkan kota Paris. Kita 1 jam 2 jam pertama Save Jakarta, habis itu tulisannya kami tidak takut. Tukang sate 100 meter tetap aja nyate. Ya, masih ada selfie-selfie-an. Wah, ada kabur balik lagi. Ya, kami tidak takut. Orang Indonesia yang ada 9 Pak. Benar, kayak kucing. Ada yang pernah ke Bali kan? Oke, orang kalau di Bali orang bule jalan-jalan. Pernah nggak lihat orang bule naik motor pakai helm nggak pakai baju? Banyak ya? Orang Indonesia mah belum pakai baju nggak pakai helm. Orang bule tuh yang mahal kepala tahu, gitu loh, bukan badan. Orang Indonesia mah badan dilindungi pakai jaket berlapis-lapis, lu nggak panas apa gitu? Takut masuk angin, dia takut masuk angin, tapi nggak takut kepala bejo. Gitu. Ya, orang Indonesia mah hebat. Tukang AC nggak ada yang pakai ini, harus nggak ada. Wih hebat, nggak takut jatuh merolot ke bawah 3 lantai. Tukang AC, orang Indonesia top, ya, nyawanya kucing, nggak ada harganya. Wah, naik motor juga bah, kayak laler. Bener nggak kayak laler? Yang aku yang naik motor kayak laler, yang repet aja gitu ya. Oke, kalau Pak Jokowi yang pemikirannya begitu banyak, saya kasih nilai 1,8 lagi, Anda berapa ya? 1 deh, 1. Ada nggak satunya Jokowi? Separuhnya Jokowi ada? Nggak ada ya, 0,5 ya. 0,5. Saya kasih kontennya 0,5. Spirit ini tentang karya yang kita mau tinggal. Kita datang ke dunia ini dicintai sama Tuhan, kita minimal ninggalin karya, legacy bahasanya. Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya apa?
Adinda. Iya, contoh Steve Jobs sudah nggak ada kan? 11 Oktober tahun 2011. 2011. Oke, 9 Oktober tahun 2011. Sama dengan Apple, Bill Gates, sama dengan Microsoft. Ini ada orang Microsoft. Pak, Bill Gates married umur berapa, Pak? Nah, ini dia. Nah, gimana sih betul? 47, Pak. Tahu nggak alasan dia married begitu lama? Enggak, Pak. Salah cetak, Pak. Dia cetaknya Micro sama Soft, Pak. Susah mau kawin kalau Micro sama Soft. Udah kecil lembek lagi. Siapa yang mau ceweknya mau udah kecil lembek? Ini masih belum paham. Guyonan, Pak, guyonan. Ini nanti jadi sampai ke Bill Gates, Microsoft. How about Bill Clinton? Sama dengan Bill Clinton sama dengan Monica Lewinsky. Lebih terkenal Monica Lewinsky atau Presiden Amerika? Monica Lewinsky. Makanya Pak, bikin karir jangan kepleset. Tadi berapa? Badan 1, pikiran 0,5, hati 1. Tadi 1 ya. Terus spirit, jiwa 0,5 ya. Tolong dikali berapa? 1 kali setengah. Setengah kali 1. Setengah kali setengah. Begini bukan? 0,025 atau 0,25? 0,25. 0,25. Oke. Tuhan ciptain kita berapa silinder? 16 silinder. Anda baru mampu mencapai 16 itu hitungannya dari mana? 2 kali 2 kali 2 kali 2, 15. Jadi kalau ketemu bos kita harusnya lebih tinggi dari 0,25 kan? Kalau nggak mungkin kita dibodohin mau kerja sama dia gitu. Kalau kita lebih pintar dari bos Anda, udah nggak mungkin Anda mau kerja sama dia. Badannya lebih sehat, pikirannya lebih pintar, hatinya lebih gila, jiwanya lebih luar biasa. Bos, udah, ya, goodbye. Ya, bisa lewatin bos? Bisa, asal bosnya nggak bergerak. Tapi kalau bosnya bergerak terus, Pak, ya Anda lari, dia lari. Anda jalan, dia lari. Jadi saya bilang